Merapat pren, ngopi pren. Karo cerita pren terus kewingi lho pren, setelah Trenggono wafat di medan perang melawan tentara Blambangan, Banyuwangi sana, Prawoto ini sebagai anaknya naik takhta menggantikan ayahandanya menjadi Sultan keempat Demak pren. Namun perjalanan sangat singkat, kira-kira hanya 3 tahunan pren. Sunan Prawoto ini berbeda banget dengan ayahnya yang fokus pada ekspansi wilayah. Sementara Sunan Prawoto ini lebih dikenal sebagai santri lah, atau mungkin ulama begitu. Pinter ngaji tapi kurang mahir dalam berpolitik pren ngono. Jadi ndak patekno berkembang ngono. Apa meneh oleh mimpin mung 3 tahun kan begitu. Kenaikan Sunan Prawoto sebagai Sultan Demak ini ditentang oleh Aryo Penangsang pren, saudara sepupunya sendiri. Aryo Penangsang ini sering digambarkan di berbagai buku sejarah sebagai kesatria tangguh, brutal, pemberani, terus sakti mandraguna, wonge angkuh, kejem, ratau guyu blas. Terus dikuasai oleh hawa nafsu dendam membara, wonge gede dhuwur, terus berengose kandel puh medeni lho pren. Jenenge Aryo Penangsang lho, jenenge tok rasane angker. Kemudian Aryo Penangsang ini menganggap bahwa Prawoto ini tidak berhak mewarisi takhta pren. Mergo seharusnya takhta ketiga Demak itu jatuh kepada ayahandanya setelah Patiunus wafat. Namun pihak Trenggono ini membunuh ayahandanya Penangsang, yaitu Raden Kikin. Pembunuhan ini dilakukan setelah Raden Kikin pulang dari sholat Jumat di Masjid Demak. Yang melakukan pembunuhan ini adalah Sunan Prawoto, anak Trenggono, untuk memuluskan jalan ayahnya menjadi Sultan ketiga. Nah, iki lho pren, penyakitnya pren. Sehingga Aryo Penangsang ini merasa dirinya berhak atas takhta Kesultanan Demak sebagai pewaris sah dari ayahnya. Penangsang juga bertekad pren akan memusnahkan lawan-lawan politiknya sebagai bentuk penegakan keadilan. Jangan ngawuri loh. Meskipun itu saudaranya sendiri seperti Sunan Prawoto. Akhirnya teman pren, Aryo Penangsang mengirimkan utusan bernama Rangkut supaya menyelinap ke dalam istana Demak untuk membunuh Sunan Prawoto. Rangkut ini dibekali senjata milik Aryo Penangsang berupa keris sakti, namanya keris setan kober. Jenenge mau wedeni lho pren kerise. Keris setan kober ini buatan dari Empu Mandragi pren, atau Empu Bayu Aji. Kabare wong Tuban sing gawe ngono. Keris ini dikenal sangat angker, hawane panas, terus beringas. Sapa wonge sing nyekel keris ini sekutu gelut ya. Ya pasti cekel Aryo Penangsang jan pas tenan. Akhirnya Rangkut bisa menyelinap ke istana dan berhasil menusuk Sunan Prawoto. Namun dalam pertarungan ini Rangkut juga tewas setelah bertarung melawan Sunan Prawoto pren. Pembunuhan ini merupakan lanjutan dari konflik perebutan takhta ketiga Demak pren, di mana Sunan Prawoto telah membunuh Raden Kikin, ayah Arya Penangsang, untuk memuluskan jalan Sultan Trenggono sebagai Sultan Demak begitu. Setelah Sunan Prawoto tewas, Arya Penangsang naik takhta menjadi Sultan kelima Kesultanan Demak. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Jipang. Masa pemerintahan inilah ditandai dengan konflik internal, sering disebut di berbagai buku babat sebagai periode Demak Jipang tukaran. Oke friend, di seruput kopi ini mohon maaf kalau tidak sesuai dengan versi panjenengan. Ini sekedar edukasi hiburan saja. Seruput kopi ini friend ben seger.